Halo guys, welcome back to Podcast Ringer. Nah, kali ini nih aku, Anissa Amalia, kita bakal bahas hal-hal terkait dengan kata habit. Nah, kali ini aku gak sendirian nih, bareng sama partner-partner keren gue. Nah, dari Hima Akuntansi, kita bakal menemani malam-malam teman-teman bareng sama Amel, yaitu salah satu staf dari Departemen Pendidikan. Say hello dulu, Mel. Hai teman-teman. Nah, dan satu lagi yaitu ada Krisna, yaitu salah satu staff dari senior. Say hello, Kris. Halo. Nah, gimana nih kabar kalian, guys? Sehat-sehat? Alhamdulillah, aku sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Gimana nih keadaan COVID di tempat kalian? Di tempatku ini suara ambulan baru medeni lah, bolak-balik gitu. Di tempat kalian gimana kondisinya? Iya bener sih Mbak, di sini juga agak gawat ya, udah cukup tinggi lah termasuknya. Kalau dari aku sih masih biasa aja ya, belum ada ambulan masuk gitu. Soalnya aku di kampus sih agak pelosok gitu, jadi jarang gitu. Ya, aku berharap semoga kita selalu dalam perlindungan Allah ya guys. Semoga kita selalu bisa berkumpul dengan keluarga dimanapun kita berada dan terhindar dari segala penyakit. Amin, amin, amin. Nah, oke, langsung aja nih ya. Kan tadi kan aku udah bahas nih. Sudah sepil nih. Kita mau bahas terkait dengan habit. Nah, aku kepo nih sama teman-teman, sama Krisna sama Amel nih. Di waktu kan ini kan SMA kan online ya, online apa offline ya kalian? SMA akhir. Setengah semester online, setengah semester offline. Oh, iya benar. Nah, transisi dari kalian SMA ke kuliah itu ada yang berbeda gitu gak? Dari kebiasaan kalian gitu. Mungkin dari Krisna dulu. Kalau dari aku sih jauh beda banget ya Kak. Kalau dulu sih lebih enak, kita ketemu teman, kalau ada tugas juga teman lagi ngerjain kita bisa lihat gitu. Kalau online ini kan kalau kita nggak gimana ya, kalau kita nggak sadar diri kan nggak bakal selesai juga tugasnya gitu. Terus banyak kok perbedaannya. Kalau ke sekolah tuh ketemu temen jadi seneng, sekarang ketemunya laptop terus handphone, udah gitu-gitu doang jadi bosen. Dulu sering bolos, sekarang cuma tiduran doang. Ya Allah, bolosnya kurang greget ya Kris ya? Iya bener. Dari Amel sendiri, Mel? Dari aku berubah banget sih, soalnya dulu kan kalau misalnya offline tuh bisa kemana-mana gitu ya. Jadi kalau gabut bisa keluar aman gitu, nggak mikir COVID lah gitu. Kalau sekarang tuh online kayak lebih mikir lagi, lebih aware lah. Jadi lebih gabut gitu. Mana benar kata Krisna tadi, cuma temennya laptop, HP, bosen banget lah pokoknya. Iya sih, aku aja yang pernah ngerasain satu semester offline itu aja sekarang gabut asli, sumpah gabut banget, nggak bisa ketemu teman-teman. Tapi tadi aku tertarik loh sama statementnya Krisna yang katanya kita tuh harus sadar diri mengerjakan sesuatu sendiri. Menurutmu itu sebuah kebiasaan baik atau malah membawa beban untuk kamu sendiri, Kris? Tergantung orangnya sih Kak. Kalau orangnya menanggapinya dengan menerima keadaan gitu ya jadi positif, jadi berubah gitu. Tapi kalau orangnya pada dasarnya udah malas, ditambah kayak gitu malah jadi lebih parah gitu. Soalnya kan gimana ya, kalau di online kan nggak ada yang ngejar-ngejar gitu Kak. Beda banget sama kalau offline. Kalau offline mungkin temennya ngerjain, jadi aduh temenku kok ngerjain semua, jadi ke-trigger gitu kan. Kalau online kan nggak bisa, temennya ngerjain yang mana yang enggak kan nggak tahu gitu. Benar sih, setuju. Benar. Gimana Mel? Bener sih, sama banget.
di pandemi ini kita jadi lack of motivation ya, kekurangan motivasi. Tapi bener sih, dengan di situasi sekarang itu mau nggak mau kita dipaksa untuk selalu sadar akan kewajiban ya nggak? Ya Iya, betul. benar banget. Nah, aku mau tanya nih, gimana cara kalian itu mengantisipasi mengantisipasi perasaan untuk sadar diri itu menjadi beban gitu. Jadi kalian ngerasa bahwa itu tuh sudah sebuah kewajiban dalam hal ngerjain tugas gitu. Kalian gimana ngatasinya? Dari siapa dulu nih? Boleh dari Krisna dulu? Kalau dari aku sih lebih ke motivasi gini sih. Kalau aku prinsip aku Dari gini, siapa dulu? lebih baik aku ngerjain capek sekarang terus bisa leha-leha gitu tanpa ada beban pikiran, daripada dikerjain nanti tapi mau leha-leha masih ada beban gitu, rasanya nggak enak gitu. Jadi termotivasi karena itu, prinsip itu. That's good. Kalau Amel? Kalau dari aku ya lebih kayak ini kan tanggung jawab kita ya, jadi lebih sadar diri aja lah, ini tanggung jawab kita harus yang ngejalanin gitu kan. Belum tentu orang lain juga mau bantuin kita gitu kan, nggak selamanya kita juga hidup dibantuin sama orang lain juga, jadi kita perlu lebih sadar diri juga sih. Mantap sih kalian. Aku banyak belajar karena aku itu tipe orang yang lebih suka untuk procrastinating gitu. Aku suka menunda-nunda sesuatu. Kalian keren sih. Soalnya aku tuh pernah dapat motivasi gitu. Kata-kata dari ibu dosen Bu Retno itu kayak gini. Pandemi itu tuh bukan sebuah pembodohan, tapi yang bodoh itu adalah kita yang nggak bisa memanfaatkan waktu di tengah pandemi. Itu salah satu kata-kata yang bikin aku makjlub gitu. Ya juga sih, memotivasi banget. Sangat-sangat. Nah, berarti kan secara nggak langsung tadi karena adanya pandemi ini kebiasaan-kebiasaan kalian kan berubah ya. Tapi menurutku secara personal itu tuh kebiasaannya itu menjadi lebih baik ya sih, karena kalian harus membangun motivasi di diri sendiri kan. Nah, aku mau tanya nih, seberapa besar sih habit kalian itu mempengaruhi hidup kalian? Kalau bisa sih kasih contoh. Dari Amel dulu mungkin, Mel. Oke, kalau dari aku tuh seberapa pentingnya habit itu penting banget sih. Jadi kan dari aku tuh emang mageran banget. Jadi perlu banget sih untuk kayak ngejadwal apa yang mau dilakuin gitu. Soalnya kalau nggak kayak gitu tuh lebih males gitu mau ngapa-ngapain. Jadi semuanya bakal tunda gitu. Jadi perlu banget sih habit untuk kehidupan gitu. Keren. Risna? Kalau dari aku sih habit itu penting banget ya. Aku mulai nanamin habit ini dari dulu, dari SMP kayaknya. Jadi tuh aku paling nggak suka nunda-nunda pekerjaan. Aku tuh dari dulu, dari SMP tuh punya prinsip gini. Pokoknya kalau hari libur kan Sabtu Minggu. Nah itu nggak boleh sama sekali megang buku, megang tugas, itu nggak boleh. Aku nggak mau itu. Soalnya ya waktu libur tuh ya waktuku gitu, nggak mau diganggu gugat gitu. Dari aku gitu. Terus lebih enak juga kalau gitu. Dan sih Weekend sebagai motivasi ya berarti ya, Kris ya? Ya benar, jadi apa ya, self achievement lah. Mantap lah. Nah, terus nih, ada nggak sih mungkin bisa aja nih pengalaman SMA atau pengalaman di kuliah kalian itu pernah melakukan sebuah kesalahan mungkin di masa lalu gitu. Nah, kalian menyadari bahwa masa lalu kalian itu tuh buruk gitu. Terus kalian itu mengubah sebuah pola hidup, kebiasaan kalian
dan kalian itu akhirnya sekarang merasakan bahwa wah ternyata ini mengubahku gitu. Ada nggak kalian pengalaman kayak gitu? Kalau semisal ada mungkin bisa diceritain. Kalau dari aku sih malah nggak ada ya kak, malah aku tuh termotivasi dari temanku. Jadi gini, temanku tuh ya dibilang pinter juga enggak, dibilang enggak juga, ya orangnya pas-pasan gitulah. Tapi tuh gila pelitnya minta ampun sumpah. Jadi kan kita biasa kan bagi-bagi tugas gitu, bagi contek-contekan, nggak munafik ya, pasti pernah lah contek-contekan. Nah di satu sisi tuh dia tuh pelit banget. Aku mikirnya gini, orang ini pelit banget, ya oke lah dia mungkin nilainya bagus hari ini mungkin, tapi kan 5 tahun 4 tahun ke depan kan nggak ada yang tahu, yang misal yang mau nyontekin ini jadi direktur apa kan bisa membantu dia kan. Jadi kan gimana ya, sekarang tuh sukses tuh nggak harus sekolah tinggi jadi PNS atau jadi insinyur gitu kan, nggak. Orang bodoh aja bisa sukses. Misalnya kayak gini aja deh, gamers. Aku tuh terinspirasi dari pemain EVOS gitu. Dia tuh ranking terakhir di kelas, tapi dia main game gitu jago banget dan dia diseriusin di game. Akhirnya dia juara dunia. Jadi gimana ya, orang tuh nggak selamanya dilihat dari akademiknya gitu loh. Kalau akademiknya bagus berarti orangnya pintar gimana gitu, sukses. Itu kalau mindset itu masih salah sih kalau menurut aku. Setuju sih sama Krisna. Kalau dari Amel? Ya aku setuju sama Krisna ya. Jadi ya karena emang nggak semuanya tuh tentang akademik ya, semua tuh punya kemampuannya masing-masing gitu. Kalau dari aku tuh ada yang kayak disesalin tuh ini sih, suka nunda-nunda waktu. Jadi pas udah mepet gitu kayak keteteran gitu. Jadi aku kayak dikit-dikit ya, walaupun baru sedikit-sedikit gitu ya, buat list target gitu sih apa yang harus aku lakuin. Jadi nggak terlalu keteteran gitu deh. Mantap. Tadi aku setuju loh sama yang statementnya pertama dari Krishna ya, menanggapinya Krishna dulu tentang sukses itu kita nggak tahu siapa yang bakal sukses, siapa yang bakal berada di bawah karena roda itu selalu muter ya. Dan kadang itu aku yang nggak setuju itu kita tuh terlalu membagi dua suatu hal nggak sih? Kayak orang bodoh dan orang pintar, orang sukses sama nggak sukses. Padahal kita tuh roda itu muter, ya nggak? Iya. Ya, kita tuh menghakimi. Yeah, that's right. Setuju aku. Soalnya sejujurnya kalau ini salah satu pengalaman, kalau aku boleh cerita ya, aku tuh punya pengalaman yang akhirnya itu mengubah pola pikir dan akhirnya mengubah habit gitu. Jadi aku itu sekolah di salah satu sekolah, bisa dibilang kan karena dulu masih ada sekolah unggulan ya, ini tanda kutip sekolah unggulan. Terus itu ada aku itu masuk ke Universitas UNES tercinta kita gitu ya. Nggak tahu kenapa itu sebuah tekanan mental sebenarnya, karena di tempatku itu kayak jarang gitu ya masuk UNES karena mereka lebih suka keluar kota gitu. Terus tetangga-tetanggaku gitu kayak mengejudge gitu loh, kayak orang kalau semisal masuk universitas klaster atas gitu yang ranking 1, 2, 3 tuh pinter gitu, sedangkan kita yang masuk di klaster kedua tuh kayak berarti orangnya nggak pintar gitu. Tapi setelah aku menyadari ya, orang itu nggak selalu berada di atas gitu. Aku sudah terlalu lama di atas, mungkin waktu SD kah atau SMP kah, aku nggak sadar, dan ini baru dikasih cobaan. Dan aku setuju banget sama statementnya Krishna, kayak yang tadi yang gamers, yang di peringkat bawah, terus dia di games itu dia di peringkat atas, karena kita nggak tahu orang itu sukses di mana, dan dia tuh pasti selalu punya tempat, ya nggak sih? Kalian juga pasti selalu punya tempat untuk kalian bersinar, ya nggak guys? Ya benar. Benar banget. Mantap sih. Krishna sangar atuh.
pola pikirnya sudah. Berarti kebiasaanmu pasti bagus itu. Iya, keren banget. Aku jadi punya motivasi baru. Mantap Chris. Kalau buat Amel tadi itu sih yang list target itu kamu menyusunnya cuma ngelis atau apa berdasarkan prioritas gitu? Kalau aku ngelisnya dari prioritas gitu Mbak. Jadi kayak ya masih yang apa ya, masih yang sederhana sih untuk sehari-hari gitu. Kalau untuk yang jangka panjang mungkin tuh nggak terlalu spesifik gitu. Sangat sih. Kamu itu nggak? Kalian pernah telat nggak? Telat ngumpulin tugas nggak? Kalau dari aku sih selama kuliah ini kayaknya belum deh. Oh, mantap. Kalau dari aku pernah sih dulu pas semester 1. Gak apa, transisi sih, itu transisi. Ya, betul. Itu salah satu alternatif apa tadi caranya Amel itu buat kita memanajemen waktu dan membangun habit yang lebih baik lagi, karena time management yang baik itu berarti kebiasaan seseorang itu akan baik gitu, karena rutinitas kecil itu akan mempengaruhi hidup kita ke depannya. Mantap Mel. Iya betul. Iya Mel ya. Lanjutkan Mel. Gila, aku banyak dapat ilmu aku di sini. Nah, kayaknya kita udah terlalu lama bincang-bincang nggak sih? Iya sih, udah hampir lumayan. 10 menit. Nah, mungkin dari kalian mau ngasih closing statement gitu buat para pendengar podcast Ringar kita tentang habit atau apapun itulah, serah kalian. Kalau dari aku sih tanemin habit yang positif sejak dini, karena sekecil apapun itu akan mempengaruhi masa depanmu. Mantap. Aplaus buat Krishna. Amel? Keren. Dari aku ini sih lebih bukan apa ya, mungkin mepet gitu ya, lebih ke positive thinking sih. Jadi kalau kita mau ngelakuin hal apapun, misalnya kita mau memperbaiki habit atau apa, kan kita kayak mikir, wah bisa nggak ya, itu kita positive thinking dulu aja, kita bakal bisa gitu. Entah hasilnya gimana, itu pasti udah apa ya, udah hasilnya gitu deh. Just do it gitu ya Mel ya. Just do it, jangan kebanyakan omong, jangan kebanyakan mikir, lakuin aja. Iya benar. Pokoknya lakuin aja dulu, nanti hasilnya terakhiran gitu. Keren. Wah gila, ya ampun. Kalah aku. Sebenarnya sebagai moderator aku merasa malu guys. Oke. Tambahan ya, tadi kan teman-teman udah dengerin closing statement nih dari Krishna dan juga Amel. Keren-keren banget kan? Nah, tambahannya nih buat teman-teman yang mau membangun habit positif ke depannya, itu akan membantu teman-teman untuk meningkatkan internal motivation gitu. Jadi di masa pandemi ini tuh nggak selamanya tuh buruk. Ada hal yang baik. Salah satunya adalah membanggakan motivasi dalam diri sendiri, dan itu adalah hal tersusah. Maka dari itu, untuk salah satu cara untuk teman-teman bisa membangun motivasi internal, itu tadi bisa ditiru nih caranya dari Amel ataupun Krishna, yaitu bisa membuat jadwal agenda-agenda apa terdekat atau jadwal jangka panjang seperti apa, bisa dibuat rencana gitu di pandemi ini. Terus teman-teman juga bisa membuat list target berdasarkan priority, mana yang lebih penting dulu, mana yang harus dikerjakan, supaya teman-teman ini nggak ketinggalan tugas-tugas yang harus segera diselesaikan. Dan yang paling lucu ini, tapi sangat bagus ya, jadikan weekend sebagai motivasi guys. Jadi semua orang itu butuh istirahat, ya nggak? Semua orang itu butuh untuk me time. Nah, salah satunya tuh tadi caranya dari Krishna, yaitu adalah membuat weekend sebagai motivasi. Karena dengan weekend kita bisa berleha-leha, jadi kita harus rekoso dulu baru bersantai kemudian. Nah,
Jelas. Jadi tadi ada kutipan dari teman-teman di sini bahwa sukses itu nggak selalu tentang nilai. Jadi buat teman-teman yang merasa bahwa sedang merasa rendah diri atau merasa insecure atau merasa apapun itu, percayalah bahwa rencana Allah itu yang terbaik dan kalian nggak akan selalu selamanya di bawah karena roda itu selalu berputar. That's keren kalian, keren guys. Keren banget. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara podcast ringan ini untuk Amal dan juga Krishna. Jadi mungkin kita bisa ketemu di section selanjutnya ya. Asik banget ngobrol sama kalian, asik banget. Oke, sekian edisi podcast Ringer kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.